Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Oke, hadir semua, bagus. Nah, sekarang setelah masuk ke topik, coba dulu diperhatikan mejanya, uruskan mejanya, bagus dengan rapi. Nah, kalau kita duduk dengan rapi, berarti kita ya. Kalau sudah nyaman duduknya, berarti kita sudah. Oke, sudah nyaman? Oke, nah berarti kalau udah nyaman, berarti kita udah bisa dong lanjut pembelajaran. Nah, supaya kalian bisa semangat dalam mengikuti apa? Belajar. Oke, kita belajar tentang topik J, yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan itu siapa yang masih ingat? Kebutuhan itu apa? Siapa yang masih ingat tunjuk tangan? Oke, Maulana. Menurut kamu apa itu kebutuhan, Maulana? Oke, yang tahu siapa? Oke, kebutuhan itu apa? Kebutuhan sehari-hari itu yang kita penting, yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan kita? Siapa yang tahu? Oke, kamu apa? Dengan membeli. Nah, kita melengkapi kebutuhan kita dengan cara kita membeli. Kita membeli kebutuhan kita. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Ketiga, peserta didik dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi. Nah, kebutuhan. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Manusia melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Coba perhatikan, ada di PowerPoint itu gambar apa aja? Gambar pengantin, nelayan, dan juga petani. Nah, coba ketiga kegiatan ini berperan baik nggak untuk kita? Kita butuhkan nggak mereka? Oke, misalnya penjahit kita butuhkan untuk apa? Untuk baju. Kalau petani untuk makanan kita sehari-hari. Kalau nelayan untuk mendapatkan ikan. Oke? Pernah nggak kalian melakukan jual beli? Siapa yang pernah membeli sesuatu? Pastinya semua pernah kan? Atau ada yang tidak pernah melakukan jual beli di sini? Ini. Oke. Nah, jual beli. Nah, apa sih alasan terjadinya jual beli itu? Siapa yang tahu? Apa alasan terjadinya proses jual beli? Kenapa kita melakukan pembelian sesuatu? Karena kita apa? Membutuhkan barang atau jasa tersebut. Nah, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Di warung, di supermarket, dan di kirian, di pasar juga bisa terjadi. Nah, apakah semua kebutuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa langsung kita dapatkan? Tidak. Tentunya sesuatu yang kita butuhkan itu mengalami banyak proses. Kita membutuhkan makan. Makan ini harus kita apa dulu? Harus kita kita membutuhkan baju. Kita harus beli. Kita harus beli baju untuk bisa memakai
Bagaimana proses barang yang kita itu sampai ke rumah kita? Dengan cara dipesan dan juga kita beli kebutuhan kita. Oke, kalian pernah nih melakukan jual beli? Kalian jual beli itu apa sebenarnya jual beli itu? Siapa yang bisa menyimpulkan jual beli itu dari yang sudah kalian lakukan selama ini? Kegiatan jual beli yang kalian lakukan apa coba? Apa? Siapa yang bisa jual beli itu apa sebenarnya? Proses membeli barang. Oke, nah jual beli itu adalah kegiatan untuk mendapatkan barang yang dimana barang tersebut harus dibayar dengan sejumlah uang. Nah, mungkin nggak kita ke warung, kita mau beli barang. Contohnya kita membutuhkan buku untuk belajar. Kamu membeli buku menggunakan apa? Uang. Menggunakan uang. Tentunya ada uang dalam proses kegiatan jual beli. Nah, oke, sekarang coba dulu kamu simak video berikut ini misalnya, dan kamu harus bisa mengidentifikasi apa saja yang terjadi di dalam kegiatan kamu. Silahkan simak percakapan berikut ini. Selamat menyaksikan. Permisi Pak. Silakan Bu, sayur buahnya segar-segar nih Bu, mantap. Wah, ini tomat-tomatnya segar-segar sekali ya Pak. Pak, berapa harga tomat 1 kilo? Oh, untuk tomat sekilonya harganya 11.000 Bu. Kemahalan. Kalau bisa 1 kilonya berapa Pak? Untuk pisang 1 kilo harganya 15.000 Bu. Silakan Bu, dipilih. Ayo beli semuanya, dipilih. Sayur buah. Dipilih, jeruk diskon 3%, dipilih, diskon, jeruk 3%. Kurangin dong harga tomatnya, jadi 9.000. Ya, si Ibu belum dapat Bu, paling 10.000 ya Bu. Oke, baiklah kalau begitu 10.000 ya Pak. Mau ngambil berapa kilo Bu? 1 kilo saja ya Pak. Oke Bu, saya bungkus ya Bu ini tomatnya. Sudah disaksikan video tadi kan? Oke, nah terus pernah nggak tadi ke pasar? Semua pernah ke pasar? Nah, di pasar kita melakukan apa? Transaksi jual beli. Nah, kita melakukan di pasar itu tentunya kita sebagai apa? Beli. Ada ibu siapa? Ada ibu Mira. Mira itu sedang belajar tentang kebutuhannya tentang kebutuhan ya dapur. Nah, di situ ibu Mira melakukan peran sebagai siapa? Pembeli. Nah, penjual sayur peran sebagai penjual barang kebutuhan. Nah, tadi di kegiatan jual beli tersebut apa yang terjadi? Tadi ibu Mira mau beli obat yang harganya 12.000 menjadi 10.000. Apa yang terjadi di sana? Proses tawar menawar. Jadi proses tawar menawar itu maksudnya untuk menentukan berapa harga yang harus dibayarkan oleh si pembeli atau dari ibu Mira. Nah, berapa tadi harganya? Dari 15.000 jadi 10.000. Disepakati oleh si penjual? Iya. Nah, proses terjadinya jual beli itu ada yang pertama itu harus ada penjual, yang kedua harus ada pembeli, yang ketiga barang yang dijual, yang keempat ada uang. Uang ini bertujuan untuk kita mendapatkan barang yang kita butuhkan, barang yang kita perlukan. Nah, proses jual beli ini terjadi biasanya ada di pasar. Nah, pasar itu adalah tempat untuk proses kegiatan jual beli. Nah, di pasar itu kita bisa melakukan yang namanya tawar menawar. Nah, contohnya tadi yang sudah kita amati, Bu Mira menawar barang-barangnya untuk harga tertentu, harga yang dibutuhkan. Nah, pasar ini biasanya terjadi dari ada dua jenis. Ada pasar apa? Siapa yang tahu? Pasar tradisional. Dan pasar modern. Nah, pasar tradisional ini
memasang logo. Di sana kita bisa melakukan kegiatan tawar menawar. Nah, kegiatan tempat terjadinya proses jual beli itu juga biasanya terjadi di swalayan. Nah, swalayan itu sama dengan kegiatan jalan di pasar. Bedanya di swalayan itu kita tidak bisa melakukan yang namanya kegiatan tawar menawar, karena di swalayan itu harga dari benda atau produk yang kita harapkan itu sudah ada sudah ada harganya, berapa ketentuannya, ya kan? Nah, swalayan ini yang ada di lingkungan sekitar kita apa coba? Ayo. Indomaret, Alfamart, Alfamidi, apa lagi? Supermarket. Kalau kita berbelanja ke sana, kita bisa nggak melakukan tawar-menawar tadi? Tidak, karena harga di dalam setiap produk itu sudah tertera. Kita harus membayarkan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, oke, selain dari swalayan, apa lagi? Ada? Toko ini tempat menjual barang. Di dalam toko itu berbeda dengan pasar dan supermarket tadi. Di toko itu hanya tersedia barang-barang tertentu. Contoh toko apa yang kalian tahu? Toko apa? Toko buku. Toko apa lagi? Toko obat. Toko roti. Toko baju. Nah, berarti contohnya toko roti. Dia menjual apa? Roti. Kalau toko baju, dia menjual apa? Baju. Kalau kita misalnya membutuhkan buku, nah kita pergi toko baju atau ke toko buku? Oke, ke toko buku. Nah, toko itu menyediakan barang-barang yang tertentu. Sampai toko buku menyediakan buku, toko obat menyediakan obat-obatan, toko kue menyediakan kue. Nah, selanjutnya itu ada apa lagi? Ada warung. Nah, warung itu ada di sekitar kita. Siapa di rumahnya ada warung? Semua kan? Nah, warung itu mudah kita jangkau. Warung itu menyediakan apa coba? Makanan sehari-hari. Di warung ada apa aja? Ada nasi goreng. Di warung apa aja? Ada jajan, minyak, gula, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan kita ada di kita bisa mendapatkannya dengan pergi ke Pasar. warung. Kemudian jual beli itu sebagai kegiatan ekonomi. Oke, katakan dengan kegiatan ekonomi berarti apa? Oke, Bu Binta, Bu bisa mulai membacakan kita ekonomi apa itu Maulana? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bertujuan sebagai sarana kebutuhan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Oke, kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang bertujuan untuk sarana yang menghasilkan keuntungan bagi manusia lain. Contohnya tadi ada warung, ada pemilik warung. Kita membeli kebutuhan kita dari warung, tentunya ada keuntungan bagi si penjual. Kegiatan ekonomi tadi dia dibagikan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, disebut kemudian sebagai produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pelaku dari kegiatan produksi. Nah, pelaku dari kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Produsen berarti orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, yang kedua itu ada distribusi, yang dimana distribusi itu apa? Distribusi itu yaitu kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen dengan tujuan barang atau jasa yang disalurkan dapat disebarluaskan kepada produsen. Nah, pelaku di dalam distribusi
distribusi ini disebut dengan distributor. Dan yang ketiga itu ada konsumsi. Yang dimana konsumsi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, pelaku dari kegiatan produksi ini disebut dengan konsumen. Nah, kita sebagai apa di sini coba? Contoh, kita saat kita mau makan, kita sebagai apa di sana? Dikatakan tadi ada 3 kan? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita sebagai apa di sana? Kita sedang makan di sini. Kita sebagai konsumsi, berarti kita sedang menghabiskan atau kita sedang memakai barang atau jasa. Kita makan, berarti makanan yang ada di mulut kita itu habis oleh kita. Sudah habis ya? Kita pakai. Coba perhatikan gambarnya. Di sini ada kegiatan ekonomi dari skema pabrik teh. Coba perhatikan. Perkebunan pabrik teh. Yang bekerja di sana siapa? Petani mengelola kebun teh. Mereka menghasilkan daun-daun teh yang mereka kemudian dikirim kemana? Pabrik pengelolaan teh. Nah, yang selanjutnya di produknya didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan berarti dijual di dalam swalayan atau toko. Nah, dari toko atau swalayan ini kita dapat membeli produk apa tadi? Teh kita sebut tadi untuk kita konsumsi. Nah, saat bisa kita coba, kita bisa minum teh, kopi dari kita peroleh dari petani. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke penugasan, nanti Miss bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke, nah sebelumnya mari sekarang nyimak video. Coba perhatikan secara seksama proses apa yang terjadi di distribusi. Ada apa di sana? Yang pertama ada apa? Produksinya siapa? Distribusi siapa di sana? Ada konsumen. Konsumen siapa? Kamu termasuk konsumen atau tidak? Ya. Nah, distribusi
distribusi dan konsumsi. Oke, nah video tadi kita mengamati dari proses dan itu yang jadi produsennya siapa di sana? Ada nelayan. Dan distribusinya siapa? Konsumennya siapa? Kita yang memakan ikan. Oke, nah sekarang coba duduk ke bersama teman kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa tadi? Ada 5. Coba ayo, susun kelompok menjadi 5. Satu kelompok. Oke, coba perhatikan ke depan. Mana-mana semua ke depan. Di sini ada KPD untuk setiap kelompok masing-masing. Nah, di sini kita membuat peta pikiran dari kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari tadi. Dari video tadi yang kalian amati, coba membuat peta pikiran. Nah, di sini udah ada lembar kerjanya, nanti kalian yang melengkapi. Nah, tadi kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Tahu tuh? Tuliskan, baru produksi dan peranannya apa aja. Nah, di sini yang pertama nanti kau tuliskan nama kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Contoh mereka ada kelompok 4. Tulis kelompok 4 dan nama-nama anggota dari kelompok tersebut. Iya, nanti kelompok 3 kau tulis kelompok 3. Baru siapa aja anggota-anggota yang ada di kelompok 3. Nah, tulis, jangan lupa tulis ke kelas berapa. Nah, udah bisa? Udah ngerti? Oke, sekarang ya. Jangan lupa tulis nama. Nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Kelompoknya jangan semua saling berkolaborasi, semua bekerja sama. Jangan ada kerja sendiri. Jangan lupa tuliskan kelompok berapa. Dengar, urutannya dari kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Jangan lupa tuliskan nama-nama anggota. Oke, sudah siap? Siapa yang udah siap? Oke, udah semua siap ya? Dengarkan dulu, halo.
Gak bisa, kita coba dulu ya. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Masih salah. Berkali-kalinya itu berkibar, berkibar, berkibar. Bisa? Oke, kita ulang satu kali lagi. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Belum kompak ya, sekali lagi. Nanti siapa yang kurang konsen berarti dia udah lama dia. Oke, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Udah ya, udah semangat? Nggak bisa kita lanjut? Sekarang kelompok presentasinya hasil kerjanya. Oke, kita yang pertama dari kelompok 3. Kelompok 3 melanjutkan belakang. Oke, yang lain, kelompok yang lain, coba dulu perhatikan jawaban dari kelompok 3. Berapa? Buat suaranya. Kami dari kelompok 3 lagi menyampaikan hasil diskusi. Di Bali. Jangan salah. Juga kan makan sapi. Ada kemana? Aku ini siapa? Miss, aku puasa aku. Ini Miss, Budi dia Miss. Kalau bisa ya. Oke, dan silakan dari yang di kelompok 3 sampaikan. Ada nggak yang mau ngasih tanggapan atau menurutnya jawaban mereka kurang tepat nih sama apa yang aku pahami gitu? Ada nggak yang punya pendapatnya? Dari yang kelompok 3 sampaikan. Ada nggak? Kelompok siapa? Oke, sama? Tidak. Padahal tidak. Setuju yang disampaikan kelompok 3? Setuju. Siapa yang setuju? Kelompok siapa yang setuju? Oke, setuju ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 6. Bukan kita. Oke, yang lain, kita perhatikan jawaban dari kelompok 6. Halo teman-teman, perhatikan temannya di depan loh. Kegiatan untuk memenuhi
Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, siapa yang mau kasih ulasan tentang kelompok tadi? Skema kegiatan tentang buah-buahan. Produsennya siapa tadi? Petani. Distributornya siapa? Distributornya siapa, Maulana? Penjual. Konsumennya siapa? Kita. Kalau dia mengkonsumsi buah-buahan. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya. Oke, sekarang coba perhatikan jawaban dari kelompok 1. Oke, di sini